Ambil pisaunya, saya iris-iriskan di tangan saya. Ini bekas irisannya. Karena beliau nih, ini tadi adalah pisau yang disiapkan oleh Dokter Rikat untuk mengiris tubuh saya. Ya itu. Saya bukan seorang kiai, saya bukan seorang ulama, saya hanya seorang pemulung rosok, dan saya juga bukan orang sakti. Siapa yang mengatakan saya sakti? Ini tadi waktu di sana saya ditantang untuk mengiris tubuh saya atau kekebalan, menyayat tubuh saya. Akhirnya ya sudahlah, ini bukan untuk kesombongan ya, saya katakan, dan saya pun juga tidak kebal ya, ini hanya sekedar hiburan saja. Saya ambil pisaunya, saya iris-iriskan di tangan saya. Ini bekas irisannya. Karena beliau nih, ini tadi adalah pisau yang disiapkan oleh Dokter Rikat untuk mengiris tubuh saya. Ya itu. Saya bukan seorang kiai, saya bukan seorang ulama, saya hanya seorang pemulung rosok, dan saya juga bukan orang sakti. Siapa yang mengatakan saya sakti? Bukan. Saya barusan diundang oleh Dokter Rikat ya. Di situ beliau menyampaikan kepada saya bahwa beliau tidak percaya dengan santet. Beliau tidak percaya dengan sihir. Lalu saya tanya, apa agama Anda? Oh, ternyata agamanya non-muslim. Ya, itu terserah panjenengan lah. Tetapi di dalam agama saya, yang namanya santet, sihir itu ada, bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan ketika kita memahami tentang asbabun nuzulnya, turunnya surat Falak, An-Nas, itu juga ada sangkut pautnya dengan ketika baginda Rasulullah SAW disihir atau disantet. Di situ dijelaskan bahwa ketika baginda Rasulullah disihir dan beliau sakit sekian lama, akhirnya datanglah malaikat Jibril yang mengatakan kepada baginda Rasulullah bahwa sakitnya itu bukan sakit medis tapi penyakit non medis. Ada seseorang Yahudi yang menyantet beliau. Ada sebuah ikatan atau buhul yang mengikat baginda Rasulullah SAW, dan itu ditempatkan di sumur dan ditindih dengan batu. Nah, di dalam ikatan itu ada 11 ikatan. Akhirnya turunlah surat Falak, An-Nas, yang di dalam surat Falak, An-Nas itu ada 11 ayat, yang dimana ketika baginda Rasulullah membaca satu ayat, maka lepaslah ikatan tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang sihir, tentang santet, ini harus ada tendensi hukumnya begitu. Jangan semua hal dikatakan bohong, jangan semua hal dikatakan itu nipu gitu. Bahkan ini tadi waktu di sana saya ditantang untuk mengiris tubuh saya atau kekebalan, menyayat tubuh saya. Akhirnya ketika sedang berbicara saya mengatakan, loh, saya itu bukan orang sakti loh. Siapa yang bilang kalau saya itu sakti? Ya panjenengan harus membuktikan kalau panjenengan itu sakti. Yang bilang saya sakti itu siapa? Saya tidak pernah bilang saya itu sakti. Nggak ada manusia yang sakti, itu nggak ada. Kita itu semuanya hamba. Semuanya itu hamba yang intinya hanya berdoa. Dan semuanya nanti kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akhirnya karena saya tadi sempat gregetan ya, terbawa
hawa nafsu, terbawa emosi, akhirnya saya pun juga membuktikan itu ketika beliau menyampaikan, ini saya ambilkan pisau terus coba sampai iris tubuh panjenengan. Nah, ini sebenarnya pun juga menurut saya tidak beradab ya, atau tidak beretika di situ. Tetapi saya menghargai beliau karena beliau adalah pemilik rumahnya. Dan saya pun juga mengatakan saya nggak sakti gitu. Tapi setelah kamera dimatikan, akhirnya ya sudahlah, ini bukan untuk kesombongan ya, saya katakan. Dan saya pun juga tidak kebal ya, ini hanya sekedar hiburan saja. Saya ambil pisaunya, saya iris-iriskan di tangan saya. Ini bekas irisannya. Karena beliau nih, ini tadi adalah pisau yang disiapkan oleh Dokter Rikat untuk mengiris tubuh saya. Ya itu udah untuk mengiris tubuh saya. Ini ada kelihatan merah-merah ini, dan akhirnya juga saya iris. Dan saya katakan saya bukan sakti ya, ini semuanya bukan kehendak saya. Kalau saya nanti berdarah ya itu memang karena saya manusia biasa, tapi kalau semuanya tidak, itu atas kehendak Allah. Akhirnya pun juga saya iris-iris gitu. Dan saya sebenarnya juga menyesal setelah melakukan itu. Dan insya Allah saya tidak akan melayani lagi tantangan-tantangan yang menurut saya hanya satu saja kepada beliau, Dokter Rikat tadi, karena beliau non muslim dan meminta untuk melakukan itu. Walaupun saya katakan saya bukan orang sakti, tapi beliau tetap memaksa untuk itu. Untuk video fullnya mungkin nanti bisa dilihat di channelnya Dokter Rikat ya. Iya, Dokter Rikat gitu. Ya saya maklum lah, dalam keadaannya seperti ini, siapapun orang ya ingin menghujat saya, ingin mengikuti arus yang ada di dunia maya ini. Semua orang kan menghujat saya, jadi kalau ikut menghujat saya kan nanti banyak yang suka begitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya ikuti saja. Saya orangnya netral gitu. Buat saya nggak masalah saya dihujat siapapun begitu. Karena yang menjadi keyakinan saya, ketika Allah berkehendak satu orang ini mulia, walaupun semua orang menghina, itu nggak akan jadi masalah, tetap akan mulia. Emas akan tetap emas. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, walaupun orang itu ingin dimuliakan semua orang, kalau Allah ingin menghinakan orang itu, maka akan hina. Dan ini sudah disampaikan oleh abah saya bahwa akan ada masanya saya akan mengalami ujian yang luar biasa, dan saat inilah saatnya gitu. Alhamdulillah semuanya ada hikmahnya lah. Semuanya ada hikmahnya. Dan saya tunggu untuk pesulap merah untuk bertemu dengan saya, karena waktunya hanya tinggal sampai hari Jumat. Hari Jumat saya harus menerima undangan dari Kapolda untuk memberikan sebuah keterangan termasuk saksi-saksi. Nah, setelah ini biasanya akan langsung naik ke B21. Ya saya tidak tahu itu. Jadi saya berharap Marcel bisa menemui saya dan menjelaskan dan membuktikan apa yang dia tuduhkan. Karena yang menuduh dia, maka dia pun juga harus membuktikan. Bagaimana ketika panjenengan di rumah sendiri lalu disangka melakukan pencurian, dan ketika itu panjenengan bertanya siapa yang dicuri, di mana kejadiannya, siapa orangnya. Tapi orang itu tidak bisa membuktikan. Dan karena yang menuduh ini orang yang bisa dikatakan orang besar, mempunyai dukungan yang besar. Kalau saya kan nggak punya dukungan dari siapa-siapa. Ini seolah-olah orang ini benar-benar mencuri, gitu. Padahal itu hanya sekedar tuduhan. Maka saya minta untuk yang menuduh ini membuktikan.
Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan alhamdulillah dengan saya datang ke Jakarta ini jauh-jauh dari Blitar ke Jakarta, semoga saja bisa menemukan titik terangnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada.